Video amatir merekam kericuhan di pos penyekatan Jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Ratusan orang meminta untuk segera dilayani tes swab di pos penyekatan karena akan bekerja. Sejumlah tenaga kesehatan memilih menghindar dan menjauh. Petugas keamanan tak mampu menghalau pengendara yang ada di pos penyekatan. Lantaran tak sabar menunggu antrian, ratusan orang yang datang dari Madura menuju Surabaya memilih tidak ikut tes swab. Mereka mengambil paksa KTP dan meninggalkan pos penyekatan tanpa dites swab. Pasca kericuhan di pos penyekatan di Jembatan Suramadu, Polres Tanjung Perak Surabaya masih mendalami kejadian tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kembali lagi, masyarakat antri. Kalau kesiapan kita sudah settle kita, cuma masyarakat harus tertib dan antri, menahan diri. Kalaupun ada kegiatan yang memang itu buru-buru, sampaikan petugas. Sehingga tidak ada lagi nanti masyarakat yang berebut, sehingga nanti membuat riuh dari masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi ataupun rapid antigen. Terima kasih. Saat ini proses pemeriksaan dan tes swab di pos penyekatan Suramadu, sisi Surabaya berlangsung dan dalam kondisi aman. Ribuan orang antri terjadi di posko vaksinasi massal COVID-19 yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Pasar Blok F Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pedagang, pegawai, dan warga antusias untuk ikut vaksinasi gratis. Petugas berupaya mengatur antrian dan mengimbau agar tidak terjadi kerumunan. Tidak punya takut, tidak punya tolong, vaksin masih banyak, sampai jam berapa? Vaksinasi di posko ini ditargetkan 1.000 dosis vaksin per hari, mulai hari ini hingga besok Sabtu. Di mana ada vaksinasi gratis seperti ini sih menolong ya untuk tingkat kita sebagai orang-orang yang nggak mampu bayar vaksinasi. Jadi untuk saat ini saya berterima kasih banget udah ada program seperti ini gratis untuk vaksinasi. Targetnya adalah warga masyarakat di wilayah Kecamatan Tanah Abang dan para pedagang karyawan yang bekerja di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Diharapkan masyarakat mau mendatangi posko vaksinasi massal COVID-19. Kisah pilu seorang istri dipaksa membuat video syur oleh suaminya terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Sang suami meminta istrinya berhubungan badan dengan pria lain lalu direkam. Namun sang istri tak tahan dianiaya suaminya lantaran setiap video yang direkam berkualitas buruk. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Realita kita awali informasi dari Tuban. Pemirsa, berakhir sudah pelarian seorang pelaku penyekapan dan penganiayaan pegawai leasing. Pelaku digerebek polisi saat bersembunyi di sebuah kos-kosan di Kabupaten Bojonegoro. Pelarian Sutiono selama 1 bulan terakhir berakhir sudah. Pria ini digerebek saat bersembunyi di sebuah kos-kosan di Kabupaten Bojonegoro. Pelaku sedang tidur pula saat tim Macan Ronggolawe Polres Tuban datang. Sutiono adalah salah satu pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pegawai leasing. Ia bersama WR dan 2 temannya menyekap dan menganiaya korban di sebuah rumah di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Bersama-sama dengan rekan yang lain melakukan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap korban.
yang bersangkutan mengetahui bahwa dicari oleh pihak kepolisian dan kabur ke wilayah Bojonegoro. Ini kami kenakan perkara penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sebelumnya, WR telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Tuban. WR menyekap dan menganiaya korban yakni Malvinas Juni Eko karena tidak terima sepeda motornya diambil debt collector setelah 3 bulan tak bayar angsuran. WR bersama temannya menyekap dan menganiaya korban. Setelah WR dan Sutiono, 2 pelaku lainnya masih diburu tim Buser Satreskrim Polres Tuban. Malvinas Juni Eko Saputro disekap dan dianiaya di sebuah rumah di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Pria berusia 38 tahun ini merupakan koordinator penarikan di sebuah perusahaan pembiayaan tempat WR mengangsur sepeda motornya. Penyekapan dan penganiayaan korban direkam oleh salah satu pelaku dan kini menjadi barang bukti polisi. 2 debt kolektor dianiaya pemilik mobil saat akan merampas kendaraannya. Pelaku menunggak pembayaran cicilan mobil selama 3 bulan. Rosli ditahan aparat Polres Bengkulu setelah menganiaya 2 debt kolektor dengan senjata tajam. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban mengenang mobil pelaku saat menjemput penumpang. Tidak terima dengan perlakuan korban yang mengambil paksa kunci mobilnya, Rosli menghujam keduanya secara bergantian dengan pisau yang disimpannya di laci mobil. Pelaku kemudian ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi. Pelaku berdalih perbuatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan miliknya. Saya bukan melarikan mobil, saya bertanggung jawab. Kalau saya nggak mau lagi, mobil ini saya kembalikan baik-baik, tapi saya bertahan. Hak saya ini udah banyak di sini. Aku ngomong gitu kan, udah 19 bulan Pak saya bayar kreditnya, ngomong kan. Masa nggak ada pertimbang rasa sama sekali. Ya udah kamu tuh ngeras, yang kan ngotot-ngotot kan, ngelawan ini. Terlapor ini sudah menunggak selama 3 bulan. Ya, namun terjadi cekcok mulut antara pelaku ya dan korban sehingga pelaku ini mengambil sebilah pisau ya dari dalam mobil dan langsung menusuk ke korban sebanyak 2 kali. Kemudian kawan korban ini datang untuk melerai rencananya, namun ditusuk juga 1 kali oleh si pelaku. Pelaku terancam pasal berlapis tentang penganiayaan berat dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara kedua korban dirawat di rumah sakit. Sekelompok debt kolektor mengadang sebuah mobil di pintu tol Koja Barat, Jakarta. Peristiwa yang viral di media sosial tersebut melibatkan anggota Babinsa yang hendak mengantar pemilik mobil ke rumah sakit. Belakangan diketahui pemilik mobil menunggak cicilan pembayaran selama 7 bulan. Sebelas debt kolektor mengadang sebuah mobil di gerbang tol Koja Barat, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Mei ini melibatkan seorang anggota Babinsa Kelurahan Semper Timur, Serda Nur Hadi, karena akan mengantar pemilik mobil ke rumah sakit. Pengadangan dilakukan karena pemilik mobil menunggak pembayaran cicilan selama 7 bulan. Serda Nur Hadi kemudian membawa mobil yang menjadi sengketa pemilik dan penagih hutang ke Polres Jakarta Utara. Bukan gitu. Selang beberapa hari, 1 dari 11 pelaku penagih hutang meminta maaf kepada institusi TNI serta Serda Nur Hadi. Dari pemeriksaan diketahui dari 11 orang yang akan mengambil paksa kendaraan, hanya 1 orang yang memiliki surat tugas. Di sini muatan Polres dalam hal ini Serse, Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan, ya, 11 orang dengan perannya masing-masing, yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke 11 orang ini. Meski pelaku telah meminta maaf, proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara.
Video pengambilan paksa sepeda motor yang menimpa seorang ibu di Sidoarjo, Jawa Timur sempat viral di media sosial. Diduga pelaku adalah debt collector perusahaan leasing. Video perampasan motor yang diduga dilakukan oleh debt collector ini viral di media sosial. Perampasan terjadi di tempat parkir sebuah perusahaan jasa pinjaman di Jalan Diponegoro, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya. Awalnya saya kan belanja di Pasar Larangan. Terus? Habis itu pulang dari sana, kira-kira dari alun-alun ada yang membuntuti lah. Dia manggil-manggil. Saya tidak merasa, jadinya saya terus sama suami. Terus? Kalau nyampe jembatan layang, saya dipepet. Sesudah jembatan layang dipepet. Terus kemudian? Dipepet. Pertama satu motor, habis itu ada lagi dua motor, satu motor lagi, jadi dua motor. Dia maksa ngajak ke sini, tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya tunggu di sini aja mas, lek sampean mau ngambil surat. Dia maksa ngajak ke sini, nggak bisa mbak, sampean harus ikut, cuma sebentar aja. Kini kasus dugaan pengambilan paksa oleh debt collector ini telah ditangani polisi. Masing-masing korban dan saksi pun dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo. Pemirsa, seorang debt collector dikeroyok warga Tasikmalaya, Jawa Barat dan sepeda motornya dilempar ke sungai. Warga kesal karena keberadaan debt collector sudah meresahkan. Peristiwa warga Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat mengeroyok debt collector terekam video amatir. Warga juga melempar 3 motor milik debt collector ke dalam sungai. Diduga warga kesal karena debt collector sering memberhentikan motor milik warga yang melintas. Pengeroyokan berakhir setelah polisi datang dan mengamankan debt collector tersebut. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang dibuang warga ke sungai. Dugaan awal dari permasalahannya yaitu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak debt collector terhadap kendaraan. Kemudian warga kemudian menyerang daripada. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kejadian pengeroyokan terhadap debt collector. Seorang wanita lanjut usia dicabuli pria yang berpura-pura menjadi sales. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.